Pagi datang tanpa kejutan, seperti biasanya. Dan seperti biasanya juga, seorang pemuda di kamar kos kecil itu belum bangun. Kipas angin di atas kepala memutar pelan, menghembuskan suara serak seperti mesin tua yang dipaksa terus hidup. Di bawahnya, tubuh itu masih meringkuk. Selimut setengah menutup kaki, hoodie kusam, jadi pelindung leher dari dingin palsu Sabtu pagi. Jam dinding menunjukkan pukul 8:20. Tapi tak ada alam yang memburu. Tak ada atasan yang menunggu. Tak ada urgensi, kecuali pikiran-pikiran yang makin berat kalau dibiarkan terlalu lama di tempat tidur. Sebut saja Ardi. Usia 24 akhir, buruh pabrik di pinggiran kota, lulusan SMA yang hidup dari gaji bulanan pas-pasan. Tinggal di kamar kos ukuran 3x3 yang catnya mengelupas dan lampunya redup seperti semangatnya. Hari Sabtu harusnya jadi waktu istirahat. Tapi buat Ardi, ini justru hari paling sulit. Karena ketika dunia diam, suara dalam kepala malah makin ribut. Kemarin malam, sebelum tidur, dia sempat bilang ke dirinya sendiri, mau bangun pagi, mau olahraga ringan, mau nyapu kamar yang udah 2 minggu gak kepegang, mau mulai belajar hal baru biar gak stuck terus di posisi yang sama. Tapi semua itu cuma janji yang gugur sebelum sarapan. Sekali lagi, seperti biasa, Ardi bukan pemalas. Dia tahu pentingnya perubahan. Dia ngerti waktu gak bisa diputar. Dia paham hidup ini keras dan dia gak bisa terus-terusan kayak gini. Tapi tetap aja tubuhnya berat. Bukan karena capek fisik, tapi karena pikiran yang tiap pagi langsung membisik, buat apa? Toh lu pasti gagal juga. Ardi tumbuh dalam keluarga sederhana. Gak kurang makan, tapi seringkali lapar validasi. Orang tuanya sayang, tapi juga suka membandingkan. Tuh, anaknya Bu Rini juara kelas terus. Si Raka udah keterima kuliah. Kamu kapan? Kalimat-kalimat kecil yang lama-lama menggores, menanam benih bahwa dia gak pernah cukup. Sejak kecil, Ardi tumbuh bukan untuk jadi dirinya sendiri, tapi untuk jadi versi orang lain yang tak pernah bisa dia capai. Dan sekarang, di usia 24, luka itu belum sembuh. Dia menyembunyikannya di balik tawa di warung kopi, di balik candaan receh di grup WhatsApp, di balik scroll panjang TikTok dan Instagram yang seolah menawarkan pelarian. Tapi pagi seperti ini selalu datang. Pagi yang mengingatkan bahwa pelarian itu cuma sementara. Pagi yang membenturkan dia pada kenyataan. Hidupnya gak bergerak. Dia merasa stuck, mager. Tapi magernya bukan sekadar malas, tapi semacam lumpur emosi, campuran dari takut gagal, trauma lama, dan keyakinan bahwa perubahan hanya milik orang-orang yang lebih kuat darinya. Dan pagi itu, sambil menatap plafon yang retak di pojok kanan atas, Ardi berbisik ke dalam hati, apa gue akan terus hidup begini sampai waktu habis tanpa pernah benar-benar mulai? Siangnya Ardi bangun, tapi gak benar-benar bangkit. Tubuhnya tegak, tapi pikirannya masih tenggelam. Dia duduk lama di pinggir kasur, menatap lantai yang mulai berdebu. Ponsel dia raih, dan seperti biasa, ibu jari otomatis membuka Instagram. Scroll, scroll, scroll. Tawa orang asing di layar. Motivasi singkat dari influencer berjas rapi. Tips kaya sebelum usia 30. Tapi di kamar itu, Ardi tetap diam, dengan kaos lusuh dan pikiran yang makin tenggelam. Jam menunjukkan pukul 2 siang. Perut lapar, tapi gak ada tenaga buat masak mie. Keluar beli makan, matahari terlalu panas. Lagi pula, apa bedanya makan sekarang atau nanti? Hari-hari Ardi terasa seperti copy paste. Tak ada progres, tak ada lonjakan semangat. Cuma rutinitas yang berulang, tanpa makna yang benar-benar melekat. Kadang dia buka YouTube, nonton video orang-orang yang berhasil keluar dari lubang hidupnya. Dia pengen juga, serius pengen. Tapi keinginan itu seperti nyala api di korek yang basah, muncul sebentar, lalu padam tanpa suara. Menjelang sore, Ardi keluar kamar. Jalan kaki ke warung kopi dekat kosan. Ketemu temen, basa-basi.
Ngobrol tentang gaji yang nggak naik-naik, tentang harga bensin yang lagi-lagi naik, tentang hidup yang makin pelik. Mereka tertawa, termasuk Ardi. Tapi tawanya ringan, kosong, sekadar formalitas. Seolah tawa bisa jadi selimut buat luka yang belum sempat sembuh. Temennya cerita tentang cicilan motor baru, yang lain tentang rencana menikah tahun depan. Ardi cuma senyum, lalu meneguk kopi sachet yang terasa lebih pahit dari biasanya. Maghrib datang. Langit berubah ungu keabu-abuan. Ardi jalan pulang dengan langkah yang lambat. Di tengah jalan, dia sempat berhenti, melihat langit yang kosong, dan untuk sesaat, dia bertanya ke dirinya sendiri, "Gua kemana aja selama ini?" Itu bukan pertanyaan tentang lokasi, tapi tentang waktu, tentang tujuan, tentang makna. Malam pun datang pelan. Kamar kembali jadi saksi dari diamnya Ardi. Nggak ada lampu yang terlalu terang, nggak ada suara kecuali detik jam yang terdengar makin keras. Dan di dalam hatinya muncul rasa bersalah kecil, bukan karena gagal berbuat banyak hari ini, tapi karena sekali lagi dia membiarkan hidupnya lewat begitu saja. Minggu pagi datang, tak ada alam, tak ada janji, tapi mata Ardi terbuka lebih cepat dari biasanya. Dia nggak langsung bangun, tapi kali ini dia nggak scroll HP duluan. Dia cuma diam, memandang langit-langit kamar yang retak itu, dan entah kenapa pagi ini rasanya sedikit lebih terang. Bukan karena matahari, tapi karena ada yang mulai berubah di dalam pikirannya. Kecil, pelan, tapi cukup terasa. Malam sebelumnya, dia nggak bisa tidur. Bukan karena kafein, bukan karena suara motor dari jalanan, tapi karena pertanyaan yang sempat dia bisikan. Apa gua akan terus hidup begini? Itu bukan sekadar keluhan, itu terdengar seperti panggilan. Dan pagi ini, panggilan itu masih bergema. Ardi akhirnya bangkit. Bukan jadi sosok baru, bukan dengan semangat ala seminar motivasi. Dia cuma ambil sapu, membersihkan lantai yang udah 2 minggu gak kepegang. Pelan, diam-diam, tapi itu langkah pertamanya hari ini. Setelah itu, dia duduk di lantai bersih itu, masih pakai hoodie yang sama, masih ada keraguan di dada, tapi juga ada rasa lega kecil. Ternyata melakukan satu hal kecil bisa bikin perasaan agak beda. Dia buka jendela, udara masuk, walau debu ikut menyelinap. Tapi nggak apa-apa. Kadang hidup juga begitu, nggak bisa milih udara tanpa debu. Ardi belum punya rencana besar. Dia nggak langsung daftar kursus online atau bikin to-do list panjang ya di buku catatan baru. Tapi hari itu dia mandi sebelum jam 10, beli sarapan di warung, dan senyum ke ibu penjual nasi uduk. Senyum kecil, tapi tulus. Dan di tengah jalan pulang, Ardi lihat anak kecil main sepeda. Terjatuh, lututnya lecet, tapi dia bangkit lagi, dorong sepedanya dengan mulut manyun. Ardi senyum sendiri. Dulu gue juga gitu, pikirnya. Bedanya, sekarang luka gak kelihatan, tapi perihnya tetap nyata. Siang hari Ardi duduk di kamar. Dia buka YouTube, cari-cari video random, sampai akhirnya nemu satu video lama tentang orang biasa yang pelan-pelan memperbaiki hidupnya. Nggak spektakuler, nggak viral, tapi jujur. Ardi nonton sambil diem, dan untuk pertama kalinya sejak lama dia merasa mungkin gue juga bisa mulai dari hal kecil, bukan untuk jadi hebat, tapi untuk nggak hilang gitu. Karena Ardi mulai sadar bahwa hidup bukan soal jadi seperti orang lain, tapi soal nggak terus-terusan menghilang dari dirinya sendiri. Dan langkah kecil itu nggak mengubah dunia, tapi mengubah sesuatu di dalam diri Ardi. Malam itu dia masih sendiri, masih nggak punya banyak rencana, masih harus kerja Senin pagi nanti dengan seragam pabrik yang udah mulai pudar. Tapi ada satu hal baru.
harapan kecil yang gak ia bantah. Bukan harapan yang muluk-muluk. Bukan yang muncul dari seminar motivasi atau quotes Instagram. Tapi harapan yang muncul dari rasa cukup tahu sakitnya diem di tempat. Ardi nggak punya timeline sukses 5 tahun. Dia nggak tahu gimana cara keluar dari semua ini. Tapi sekarang dia udah berhenti ngelawan pagi. Dan itu udah cukup. Beberapa hari berlalu, Ardi mulai bangun lebih awal. Meski kadang masih balik lagi ke kasur 15 menit. Dia nggak langsung daftar kursus, tapi mulai nonton video yang lebih menyehatkan. Nggak semua hari dia menang. Kadang kalah lagi. Kadang malas lagi. Tapi sekarang dia punya satu hal yang dulu nggak dia punya. Kesadaran bahwa dia hidup, dan selama hidup masih bisa bergerak, sekecil apapun. Dan lo yang nonton ini mungkin lagi ngalamin yang sama. Merasa stuck, ngerasa hidup lo gak gerak, atau bahkan lo ngerasa gagal cuma karena belum jadi siapa-siapa di usia segini. Tapi tenang, lo gak sendiri. Banyak orang kayak Ardi, kayak lo, kayak gua, dan kita semua cuma lagi belajar buat mulai lagi. Hidup gak selalu butuh loncatan besar. Kadang kita cuma perlu sadar dan jujur ke diri sendiri bahwa hidup ini emang berat. Tapi kita juga gak harus terus pura-pura kuat. Cukup mulai dari hal kecil. Karena dari situlah sesuatu yang lebih besar bisa tumbuh. Terima kasih udah nonton video ini. Semua kesalahan dari gua, semua kebenaran dari Tuhan. Klik pikiran pamit dulu. Semoga lu baik-baik aja hari ini. Kalau belum gak apa-apa. Kita pelan-pelan bareng-bareng belajar jadi utuh. Sampai jumpa di video berikutnya.